A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang dapat mendengar video ini, melihatnya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini di hari terakhir bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, semoga segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah hingga kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat ini kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Tentu kita ingin tahu apa sih sejarah lebaran kita ini, apa sejarah hari raya kita ini. Karena kalau kita tidak tahu sejarahnya, kita tidak bisa kadang mengcounter orang-orang yang mengatakan ini nggak boleh, yang begitu tuh nggak boleh, ucapan hari raya tuh yang benarnya seperti ini. Nah, kita akan mengulas ini insya Allah. Jadi sebelum ajaran Islam ini diturunkan kepada Rasulullah SAW di Mekah, orang Arab jahiliyah itu dia punya dua hari raya, namanya Nairuz dan Mahrojan. Jadi masing-masing umat itu memang udah ada hari rayanya. Nah, orang-orang jahiliyah juga mereka memiliki hari raya Nairuz dan Mahrojan ini. Cuman orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka merayakan hari rayanya itu mereka menggelar pesta pora. Ini yang harus kita hindarkan nih. Kalau udah disebut namanya pesta pora, tentu ini konotasinya jadi negatif. Apa yang mereka lakukan? Menari-nari. Nah, setelah itu mereka ada tarian perang, kemudian tari uji ketangkasan. Nah, mereka juga bernyanyi, kemudian menyantap hidangan lezat, dan juga minum minuman yang memabukkan. Nah, ini pesta pora mereka. Jadi mabuk, kemudian bernyanyi-nyanyi, menari-nari. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah pada hari raya Nairuz dan Mahrojan. Juga kadang ada orang Islam ini yang latah juga. Jadi ketika lebaran mereka juga ada mengadakan panggung seni, kemudian bernyanyi-nyanyi juga. Nah, kadang nyanyi itu jadi nyanyian jahiliyah. Nah, apakah bernyanyi-nyanyi itu salah di suasana raya? Nanti akan kita bahas juga. Pas tahun kedua Hijriah, kewajiban puasa kan turun tuh. Kewajiban puasa turun itu di tahun kedua Hijriah. Kalau dihitung sekarang, puasa kita ini baru 1439 yang kita puasanya. Cuma kalau tahun Hijriahnya 1441. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai? Sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari raya, maksudnya dua hari raya itu Nairuz dan Mahrojan itu, dengan hari raya yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, diganti nih. Itu hari raya orang Quraisy. Loh, kenapa dibedakan? Tetap akan berbeda deh jadinya. Nairuz dan Mahrojan tadi bagaimana? Pesta pora, bernyanyi, menari-nari, mabuk-mabukan, tari-tarian tangkasan perang. Nah, kita ada yang lebih baik kata Rasulullah, Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata dalam sebuah hadis
pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pergi bersama Rasulullah. Sampai di rumah beliau, Abu Bakar melihat Ummul Mukminin Aisyah dan bidu wanita sedang menabuh rebana bernyanyi-nyanyi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Aisyah, seruling iblis ada di rumah Rasulullah. Rasulullah memang dia membalikkan mukanya, dia tidak memandang karena ada bidu wanita juga di situ di rumah bersama Aisyah. Beliau dalam keadaan membalik badan itu dia katakan kepada Abu Bakar Siddiq, biarkan mereka wahai Abu Bakar, karena tiap-tiap kau mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kita. Ternyata tidak semua nyanyian yang tidak boleh. Nah, kalau orang sekarang ini nyanyian mereka itu, waduh, ini yang kita takutkan ini. Mentang-mentang nyanyian ini tidak mutlak dilarang, tapi kalau kita lihat nyanyi-nyanyian sekarang ini semua itu mengarahkan orang kepada memalingkan cinta kepada Allah justru kepada manusia. Ini yang menjadi bahaya. Kalau waktu pada masa dulu nyanyiannya itu tidak ada sedikit pun mengalihkan orang dari cinta kepada Allah. Mereka bernyanyi seperti syair-syair yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, menceritakan kekuasaan Allah, kemudian memuji sahabat yang berjihad. Berbeda sekali dengan yang kita alami sekarang. Di situ permasalahannya, kenapa ada yang sampai mutlak melarang nyanyian, karena yang ditakutkan yang seperti ini. Sama dengan undang-undang nih PSBB, lebih dari 3 orang dalam mobil yang ukuran sedan itu kan ditangkap. Datang orang mengatakan, kalaupun berlima dia keluarga, kenapa mesti dipisahkan, nanti toh di rumah dia bareng juga. Nah, takutnya itu apa? Semua orang ngaku keluarga nanti di jalan. Nah, makanya diambil langsung keputusan seperti itu. Jadi jangan kita sampai langsung mengatakan, waduh, ini gawat ini. Ini satu keluarga, suami, istri, anak, berlebih dari 3 dalam satu mobil yang ukuran sedan. Kita takutkan orang yang menjadikan ini alasan, ini mengatakan bapak, ibu, anak, makanya diambil supaya nggak pusing. Gitu. Ditetapkanlah ukurannya. Kemudian sekarang kita masuk Hari Raya Idul Fitri itu. Idul Fitri ini, kalau secara bahasa artinya kembali fitrah. Itu diambil dari kata futur. Futur itu artinya kembali makan pagi, kembali sarapan. Nah, jadi itu artinya secara harfiah. Kemudian Idul Fitri ini, asal kejadian manusia itu suci dan bersih dari dosa. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah, orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, maka dia seperti seorang anak bayi yang baru lahir dari ibunya. Orang yang mengartikan kembali makan, benar, karena kita tidak puasa lagi di pagi hari. Kita kembali suci dari dosa pun juga benar. Ya, kadang ada dulu pernah saya mendengar orang banyak Idul Fitri ini saling mengatakan maaf lahir dan batin, padahal artinya kembali makan. Nah itu, jadi pengertiannya ada 2. Jangan sampai kita mengatakan udah jelas ini namanya aja hari kembali makan, bukan hari maaf-maafan. Nah ini ya harus diingat nih, 2 artinya. Satu mengatakan kembali suci dari dosa seperti seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Yang kedua yaitu futur, kembali makan pagi karena kita sudah tidak puasa lagi. Sepertinya ada suara, tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu. Ada yang lagi ngasah apa kayaknya mesin rumput. Nah, tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu suaranya, masih bisa didengar. Nah, kemudian lagi Lebaran pertama kali ini dirayakan umat Islam itu
tahun kedua Hijriah. Nah, jadi setelah berpuasa, waktu itu kan perintah puasa pertama itu tahun 2 Hijriah. Dan saat yang sama kita itu baru perang Badar. Sampai diriwayatkan waktu Rasulullah pertama kali menjadi khatib di hari raya Idul Fitri yang pertama kali itu dalam kondisi letih dan luka-luka. Sampai Rasulullah itu bersandar kepada Bilal bin Rabah. Waktu perang Badar itu kan seperti yang kita bahas di kajian sebelumnya tentang kisah perang Badar, jumlah umat Islam sedikit, 313 atau 315, sementara lawan kita itu ada 1000. Nah, kita menang, merayakan kemenangan perang Badar, kemudian merayakan kemenangan karena menahan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Makanya sahabat ketika saling bertemu itu mengatakan Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Nah, ini awal kalimat pertamanya itu. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali, maksudnya kembali dari perang Badar dan mendapatkan kemenangan. Itulah awal perkataan minal aidin wal faizin. Jadikanlah kami orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Maksudnya perang Badar, perang melawan hawa nafsu dan mendapatkan kemenangan. Nah, itulah awal kalimat minal aidin wal faizin. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan dari Jubair bin Nufair, jika para sahabat Rasulullah berjumpa di hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian, atau taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jadi ini awalnya. Jadi orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin tidak salah. Orang yang mengatakan taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum, taqabbal ya karim juga tidak salah. Jadi jangan lagi mengatakan, oh nggak boleh kita minal aidin wal faizin, itu nggak ada. Nah, inilah sejarahnya supaya kita mengetahuinya. Sekarang kita masuk kepada sejarah THR. Nah, ini kan tradisi nih. Tunjangan hari raya ini itu berawal dari tahun 1951. Waktu itu persoalan ekonomi sedang melilit dalam situasi politik yang tidak menentu setelah perjuangan. Makanya orang-orang yang bekerja itu diberikan tunjangan hari raya. Nah, kini menjadi kebiasaan nih. Dari tahun 1951 setiap pekerja mendapatkan THR. Nah, inilah sejarah THR. Nah, Lebaran di Nusantara ini juga memiliki tradisi memakai baju baru. Nah, kalau dalam Islam kita memang dianjurkan apa? Memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Jadi kalaupun tidak baru, tapi yang paling baik di antara pakaian-pakaian kita. Nah, sejarahnya di Indonesia ini bagaimana? Kok kita pakai baju baru? Ini diawali oleh tradisi keluarga kerajaan Banten pada abad ke-16. Nah, mereka itu mengatakan bahwa kita ini kan kembali suci. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memakai pakaian baru. Jadi keluarga kerajaan mulailah menjahit pakaian baru dan para petani dadakan menjadi tukang jahit. Inilah awal Lebaran pakai pakaian baru di Indonesia ini. Dari kerajaan Banten abad ke-16. Sebagai melambangkan kita ini baru suci dari lahirnya, kita pakai baju baru juga. Ini tradisi. Nah, ini awal pakaian baru. Kemudian juga sejarah mudik. Nah, kalau sejarah mudik ini sejarah dari masa Majapahit, di mana kerajaan Majapahit yang sudah menaklukkan tempat-tempat yang sudah dimasuki mereka, terjadi urbanisasi besar-besaran, pergi mereka berpindah. Nah, karena mereka banyak merantau, waktu Lebaran mereka pun mudik. Nah, tren ini terjadi dari masa Majapahit. Jadi perantau-perantau Majapahit yang ke daerah ditaklukkan itu, yang Muslim, mereka pulang berkumpul dengan keluarga mereka. Nah, inilah tradisi mudik sampai sekarang pun bertahan. Walaupun sudah dibatasi, tetap mereka ada yang kucing-kucingan juga. Pokoknya mudik. Nah, ini sebetulnya tidak harus. Ini tradisi dari kerajaan Majapahit,
orang-orang yang muslim di kerajaan Majapahit itu mereka ditugaskan di masing-masing daerah tempat mereka yang sudah mereka masuki. Nah, begitu lebaran mereka rindu nih pulang mudik. Inilah sejarah mudik. Nah, kemudian ada lagi pengaruh budaya Tiongkok, budaya Cina yang masuk ke tradisi lebaran kita. Yang pertama apa? Petasan. Nah, petasan ini budaya Tiongkok. Ini digunakan untuk mengabarkan sebuah perayaan, supaya ada pesta, ini ada syukuran. Itu cara komunikasi masyarakat Tiongkok pada masa lalu dengan meledakkan petasan ke angkasa. Jadi, tahulah orang, oh ini sedang ada perayaan. Ini bentuk syukuran bagi kebudayaan Tiongkok. Nah, sehingganya itu pun masuk ke kebudayaan kita. Dari Ramadan sampai Idul Fitri kita ada yang main petasan sampai kadang-kadang mengganggu. Sudah banyak pula akhirnya yang ada yang terbakar, ada yang bunyinya itu hampir sama-sama bom. Saya ada lihat ada yang sebesar pohon kelapa dibuatnya. Nah, ini sudah mengganggu. Tapi kalau misalnya hanya mengeluarkan cing tapi tidak meledak, atau ledakannya kecil seperti mercon bawang yang harga 3.000-an itu buat anak-anak, itu mungkin tidak masalah. Tapi sekarang ini sudah masuk kepada sampai ke pemborosan. Ada yang sampai 58.000 satu, kemudian diledakkan begitu saja, dan bunyinya sangat besar, mengejutkan orang. Orang-orang tua terkejut-kejut dia. Jadi kalau udah masuk Ramadan sebagian malah ada yang ketakutan. Kadang kita pas taraweh bunyi mercon, kita pun terkejut. Malam mau istirahat bunyi lagi mercon. Nah, ini sebetulnya tradisinya meledaknya dulu di atas dan itu mengabarkan bahwa ada perayaan. Nah, juga dengan masuknya baju koko, ini juga dari budaya Tiongkok. Ini akulturasi budaya. Nah, ketupat. Kenapa kok lambangnya ketupat ya di hari raya itu? Padahal kan itu nggak ada harus ketupat. Nah, ini berawal dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga, menyebarkan Islam melalui kebudayaan agraris. Nah, jadi dibuatlah beras, dimasukkan ke dalam daun kelapa. Nah, ini sampai sekarang akhirnya lambang hari Lebaran itu adalah lambang ketupat. Nah, ini berawal dari Sunan Kalijaga. Nah, acara yang terakhir di Indonesia ini adalah acara halal bihalal. Ini yang pertama kali melakukan halal bihalal ini adalah Mangkunegara, Pangeran Mangkunegara. Untuk efisiensi waktu sebenarnya. Kalau dikunjungi orang ke rumah-rumah itu kan lama. Makanya Pangeran Mangkunegara supaya hemat tenaga, biaya, yang pangeran ini dikenal dengan Pangeran Sambernyawa, dia kumpulkanlah para penggawa istana untuk datang berkumpul di istana. Jadi satu kali saja. Cuman waktu itu belum halal bihalal namanya. Nah, ini kebiasaan open house lah. Nah, kan ada pejabat, daripada dia datangi rumah pegawai yang satu ya udah ngumpul di hari pertama, hari kedua. Nah, ini tradisi yang pertama dibuat oleh Pangeran Sambernyawa. Nah, istilah halal bihalal ini muncul tahun 1948 oleh Kiai Haji Wahab Qasbullah. Waktu itu Presiden Soekarno berbincang dengan Kiai Haji Wahab Qasbullah ini, gimana cara kita kumpulkan orang untuk bersilaturahmi, karena nih partai-partai politik ini kan ada gesekan, ada gimana kalau kita ajak mereka bersilaturahmi. Nah, kalau silaturahmi, kata Presiden Soekarno, itu terlalu umum, takutnya mereka nggak mau gitu. Akhirnya dibuatlah halal bihalal. Padahal kalimat ini tidak ada dalam bahasa Arab. Cuman ini hanya tradisi Indonesia, maksudnya adalah halal menghalalkan. Jadi hilangkan rasa sakit hati, hilangkan dendam. Nah, jadi setiap kisah itu ada sejarahnya, dan agar kita bisa berlapang dada. Kalau kita tahu kan kita lapang dada jadinya. Oh, ini loh setelah sejarahnya ini, kenapa kita pakai baju baru tuh ini, kita halal bihalal tuh ini. Yang awalnya adalah Pangeran Sambernyawa. Mudah-mudahan dengan sejarah ini kita bisa semakin bertambah wawasan agar kita tidak gampang
ngejudge orang, kamu tuh salah. Tidak ada tradisi ini, tidak ada ucapan minal aidin wal faizin. Yang ada itu taqwa, supaya kita ini lebih legowo. Karena kalau kita makin banyak ilmu, kita akan makin tenang jadinya. Hati kita tidak akan sempit. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.